Karena dia yakin bahwa Tuhan akan mau kalau itu yang terbaik bagi dia. Dia tidak berkata, Tuhan kamu kan kuasa, sembuhkan saya dong. Tidak, tapi kalau engkau mau. Dia memberi kesempatan pada Tuhan untuk tidak mau. Tapi nyatanya Tuhan mau. Maka iman itu tidak sekedar percayakan kuasa Tuhan, tapi percaya kepada kebaikan Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata setiap kali, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan. Dan kalau demikian, kita akan damai dengan hidup kita. Kita akan berdamai dengan pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Karena setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesesakan, kita menghadapi masalah, kita bisa berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyingkirkan ini. Dan kalau ternyata Tuhan belum menyingkirkan, berarti ada sesuatu yang lebih baik yang mungkin sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Kita tidak menyerah begitu saja. Kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyingkirkan ini. Bagi orang tulus hati telah terbit cahaya di dalam kegelapan, yaitu Tuhan yang Maha Rahim, penyayang, dan adil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Hari Jumat pertama di dalam bulan, kita menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Seraya mohon pada Tuhan agar hati kita pun dikuduskan, sehingga pantas untuk menerima Dia yang mau tinggal di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta,
karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah yang dikatakan dalam surat pertama Rasul Yohanes. Kelanjutan dari bacaan kemarin, Yohanes mengatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Iman kepada Yesus Kristus. Tapi apa artinya iman? Saya kira
Injil hari ini memberi contoh kepada kita apa artinya, salah satu artinya dari beriman, dari sikap orang yang sakit kusta tadi. Ketika berjumpa dengan Yesus, orang kusta ini berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ada dua kepercayaan yang ada dalam diri si kusta ini. Yang pertama, dia percaya betul bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dia. Kalau tidak percaya, dia tidak akan mengatakan jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Dia percaya, maka dia mengatakan, ini hanya soal kemauanmu Tuhan. Hanya soal kemauan Tuhan. Apakah Tuhan mau tidak mentahirkan saya? Kamu punya kuasa itu. Yang kedua, dia yakin dengan kebaikan Tuhan. Sehingga dia cukup berkata, kalau engkau mau, karena dia yakin bahwa Tuhan akan mau kalau itu yang terbaik bagi dia. Dia tidak berkata, Tuhan kamu kan kuasa, sembuhkan saya dong. Tidak, tapi kalau engkau mau. Dia memberi kesempatan pada Tuhan untuk tidak mau. Tapi nyatanya Tuhan mau. Maka iman itu tidak sekedar percayakan kuasa Tuhan, tapi percaya kepada kebaikan Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata setiap kali, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan. Dan kalau demikian, kita akan damai dengan hidup kita. Kita akan berdamai dengan pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Karena setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesesakan, kita menghadapi masalah, kita bisa berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyingkirkan ini. Dan kalau ternyata Tuhan belum menyingkirkan, berarti ada sesuatu yang lebih baik yang mungkin sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Kita tidak menyerah begitu saja. Kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyingkirkan ini. Semoga iman kita semakin bertumbuh seperti si kusta tadi. Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Allah mengutus puteranya ke dunia agar kita hidup olehnya. Dalam hal ini nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, dalam sakramenmu ini kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga dayanya menguatkan kami, agar karuniamu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerahmu sampai pada kehidupan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.